Mas Hadi suarane hilang niki. Mas Hadi suara sama sekali tidak terdengar. Baik. Baik, kita lanjut ya. Gimana, sudah terdengar Pak suaranya? Sampun. Ya, sampun. Baik. Suaranya hilang, enggak ada suaranya. Lah ini tadi yang lain sudah bilang ada loh Bu. Ibu di mana ini? Sampun wonten Bu Susi. Sampun ya. Baik, saya lanjutkan ya. Izin ya Bapak Ibu. Ibu, monggo. Baik. Jadi kalau pimpinan OPD ketika tahu ada pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di bawahnya, namun tidak dilakukan pembinaan, tidak dipanggil, tidak diberikan berita acara, maka pimpinan OPD ini nanti yang akan mendapatkan sanksi. Jadi monggo nanti Bapak Ibu sekalian, khususnya para umpek, ini untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman ASN di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Ini yang terkait dengan pembinaan. Kemudian pembinaan kinerja ini dilakukan melalui tahapan bimbingan kinerja dan atau konseling kinerja. Itu yang dilakukan untuk pembinaan kinerja. Jadi ini kinerjanya di luar pembinaan yang disiplin tadi. Kalau disiplin tadi kan jika terjadi pelanggaran, tentunya itu nanti akan mempengaruhi SKP. Kan lucu kalau dia melakukan pelanggaran jam kerja, tapi SKP-nya semua jempolnya bagus. Nah ini kan bertentangan. Apalagi kalau yang bersangkutan ini sudah mendapatkan pembinaan, ada berita acaranya, tapi ternyata semuanya memenuhi target. Nah ini juga tidak masuk akal juga. Ora tahu mlebu kok SKP-ne jempole munggah kabeh, ora neng sing mudun. Nah, ini ya Bapak Ibu mohon diperhatikan karena ada di salah satu sekolah, ini Dinas Pendidikan lagi mohon perhatiannya, ada seorang guru, kebetulan ini PNS sebetulnya. Ini tidak pernah masuk kerja, sudah diberikan pembinaan oleh kepala sekolahnya. Namun sayangnya tidak di berita acara. Nah ini pelanggarannya sudah masuk pelanggaran berat ini sebetulnya. Karena dia sudah tidak masuk kerja lebih dari 10 hari. Ini sudah pelanggaran berat, mestinya ini sudah dilaporkan ke BKPSDM untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Monggo nanti untuk Dinas Pendidikan bisa langsung turun ke lapangan ya untuk dicek. Ini jangan sampai nanti antara SKP dengan disiplin kinerja ini tidak nyambung, ini harus nyambung. Wong ra tau mlebu ra tau nyambut gawe kok target terpenuhi sesuai dengan target. Itu semua kan jadi tanda tanya nanti. Ngaten nggih. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang disebut bimbingan kinerja itu apa? Bimbingan kinerja itu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pimpinan dalam rangka mengembangkan kompetensi pegawainya dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja. Jadi kayak biasa yang kita lakukan di OPD kita masing-masing. Tidak perlu saya perjelas lagi, Bapak Ibu sudah melakukannya setiap hari. Kita memberikan arahan kepada teman-teman kita, itu termasuk bimbingan. Kemudian bisa juga diberikan oleh pihak lain yang diberikan penugasan secara khusus. Itu mungkin dengan kita bekerja sama dengan pihak lain, dengan narasumber-narasumber atau ahli-ahli yang didatangkan ke OPD kita. Kemudian kita melihat bimbingan kinerja, ini dapat berupa coaching, mentoring ini seperti yang kita lakukan saat ini. Coaching itu merupakan semacam pendampingan yang diberikan oleh seseorang. Jadi tidak harus pimpinan kalau dalam hal ini, dengan tujuan membantu, memberdayakan orang lain untuk berpikir sendiri, belajar mandiri. Jadi yang seperti ini, seperti kita lakukan ini bisa disebut dengan
coaching juga. Jadi saya dan teman-teman tim BKPSDM mengajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar bareng-bareng. Ini coaching. Kemudian mentoring. Mentoring itu merupakan aktivitas bimbingan dari ahli atau narasumber untuk membagikan ilmunya. Jadi ini juga termasuk mentoring karena nanti di sini akan ada narasumber yaitu Dek Adlan. Jadi nanti monggo kita perhatikan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Adlan ini. Kemudian bimbingan kinerja ini bisa melalui formal training ataupun informal training. Jadi formal training ya bisa berupa bintek, baik klasikal maupun non klasikal atau online maupun offline. Kemudian juga informal training. Informal training ya seperti ini termasuk informal training juga sebetulnya. Itu Bapak Ibu sekalian pengantar dari saya. Nanti untuk yang main menunya atau bahasan utamanya akan disampaikan oleh Pak Adlan, teman kami dari BKP SDM tentang e-kinerja. Tapi memang tadi saya di awal mengkaitkan antara e-kinerja ini dengan kedisiplinan. Karena selama ini kita belum berpikir sampai ke sana. Sehingga semoga dengan apa yang kita sampaikan ini tadi, Bapak Ibu sudah mulai memahami, berpikir bahwa disiplin dan e-kinerja ini saling terkait. Begitu pengantar dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Langsung nanti kita kembalikan ke Dek Hadi, Pak Hadi selaku moderator, dan selanjutnya nanti ke Pak Adlan. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti pembinaan kinerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Susi yang telah memberikan pengantar. Jadi sekali lagi, ya dari pegawai memang tidak ada kemudian saya penting gawane rampung, apa saya penting mlebu kantor, enggak. Jadi pegawai yo mlebu kantor, gawane rampung. Hingga itu bisa dikatakan disiplin ya wajib, kinerja ya harus, tidak bisa kemudian salah satu atau berarti semuanya dan kinerja dan disiplin. Baik Ibu Bapak, kita akan langsung ke materi utamanya dengan terkait dengan mentoring dan coaching. Kepada Mas Adlan Prabowo, waktu dan tempat kami serahkan. Monggo Mas Adlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi sebagai moderator yang telah memandu acara pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati Ibu Yuli Budi Sosialawati SHMH selaku Kabid Disiplin Kinerja BKP SDM Kabupaten Klaten. Dan tak lupa yang kami hormati pula Bapak Hadi Susanto sebagai coach saya, termasuk pada acara hari ini. Saya sebagai moderator, beliau sebagai narasumber, karena langsung praktek di mentoring langsung oleh beliau. Saat ini saya praktek mentoring, yaitu menjadi narasumber menggantikan beliau. Lalu tak lupa yang kami hormati pula Mas Taufik, moderator operasional kami, operasional yang mempersiapkan segalanya. Dan Bapak dari PMI, matur nuwun telah disediakan fasilitas, tempat, dan segalanya untuk kelangsungan acara pada pagi hari ini. Oke, tadi sudah kita saksikan bersama, kita simak pengantar dari Ibu Yuli Budi Sosialawati SHMH terkait pembinaan kinerja. Jadi antara disiplin dan kinerja memang harus berkolaborasi sesuai sehingga akan menghasilkan kinerja yang optimal. Pada pagi hari ini kita akan membahas khusus pembinaan kinerja menurut Permenpan RB nomor 6 tahun 2022.
khususnya pada pembinaan kinerja, coaching, dan mentoring. Coaching dan mentoring memiliki persamaan tujuan, yaitu meningkatkan kualitas SDM atau kemampuan yang dimiliki oleh pegawai. Mengapa kok harus ada coaching dan mentoring? Kita bersyukur kinerja kita sudah lancar, sudah ada 90% lebih nggih Pak Adi nggih, yang sudah mengisi kinerja SKP nggih, tapi ada beberapa yang belum mengisi kinerja. Kita harapkan semoga yang belum mengisi kinerja tersebut dapat menyusul mengoptimalkan kinerjanya. Nah, sebagai solusi akan masalah atau hambatan untuk mencapai target SKP kita, maka dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 kita diberikan fasilitas pembinaan kinerja, salah satunya diantaranya adalah coaching dan mentoring. Persamaannya coaching dan mentoring sudah kita bahas tadi, yaitu meningkatkan kemampuan SDM yang kita miliki. Lalu perbedaannya adalah ketika coaching nanti yang kita akan dapatkan adalah ide-ide atau solusi berupa saran dari atasan untuk kita sebagai pemecahan hambatan atau masalah dalam mencapai target. Sedangkan mentoring yang akan kita dapatkan nanti adalah kerja langsung atau kita diberikan proyek langsung oleh pimpinan kita untuk mengerjakan sesuatu di bawah awasan oleh pimpinan. Jadi kalau coaching nanti kita akan memperoleh saran, kalau mentoring nanti kita akan diberikan kerja. Oke, langsung saja kita bahas masalah teknisnya. Yang pertama adalah cara coaching. Kita buka slide-nya, Mas Taufik. Yang pertama adalah coaching terlebih dahulu. Berikut petunjuk pengisian form coaching ASN Kabupaten Klaten. Lalu kita lanjutkan tentang pengertian coaching. Oke, dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, coaching merupakan aktivitas bertanya antara pimpinan atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus atau pegawai. Saya ulangi, coaching merupakan aktivitas bertanya antara pimpinan atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus dan pegawai yang bertujuan untuk mendapatkan strategi atas pemecahan suatu masalah dengan menggali kemampuan yang dimiliki oleh pegawai. Seperti yang sudah saya paparkan dari awal, yaitu coaching nanti kita akan mendapatkan hasilnya adalah saran atau solusi, bisa juga strategi dari pimpinan kepada kita untuk memecahkan suatu masalah atau hambatan yang menjadi hambatan kita dalam mencapai satu target kita. Lalu kita bahas lagi kemudian tujuan coaching. Tujuan coaching yang pertama adalah pegawai mampu menemukan strategi untuk pemecahan masalah. Yang kedua, pegawai mampu menggali kemampuan dalam dirinya. Yang ketiga, pegawai berlaku lebih bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang tahapan coaching. Ada 2 tahapan dalam coaching, yaitu pre-coaching atau sebelum coaching. Berikutnya yang kedua adalah pelaksanaan coaching. Kita bahas tentang pre-coaching, yaitu sebelum coaching dilaksanakan, pegawai hendaknya melaporkan kepada pimpinan yang pertama, progres hasil kerja yang di dalamnya termasuk strategi yang telah dilakukan. Jadi kita sebelum melakukan coaching kita siapkan hasil dari kerja kita selama ini,
progresnya seperti apa, nanti kita diskusikan dengan pimpinan. Lalu yang kedua, kita siapkan masalah atau hambatan yang dialami pegawai. Yang ketiga, kita siapkan penyebab dari masalah atau hambatan tersebut. Dan yang terakhir, apabila kita mempunyai alternatif solusi untuk mengatasi kendala atau kesulitan tersebut, kita bisa sampaikan untuk diskusi dengan pimpinan kita. Apakah strategi kita itu cocok atau tepat untuk mengatasi hambatan dan masalah yang kita alami. Oke, selanjutnya. Anu neto Zoom ini kita. Noh, lan iki dipateni yo. Selanjutnya tentang pelaksanaan coaching. Ndak. Dalam pelaksanaan coaching, pimpinan atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus sedapat mungkin yang pertama, menggali permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pegawai berkaitan dengan metode kerja, proses kerja, dan kualitas kerja. Yang kedua, berempati dengan permasalahan yang mungkin dihadapi oleh pegawai. Tiga, mendiskusikan alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi pegawai. Empat, apabila dipandang perlu, pimpinan dapat melakukan penyesuaian ekspektasi dalam bentuk penyesuaian ukuran keberhasilan dan target hasil kinerja. Nah, ini yang keempat, ini maksudnya adalah apabila dipandang perlu, pimpinan dapat melakukan penyesuaian ekspektasi dalam bentuk penyesuaian ukuran keberhasilan dan target hasil kerja. Ketika misalnya SKP kita memiliki target 100 laporan dan kita merasa target tersebut terlalu berat, kita bisa melakukan permohonan kepada pimpinan untuk mengurangi target tersebut. Nah, dalam hal permohonan ini, pimpinan bisa mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan tersebut. Akan tetapi pimpinan tetap akan memberikan solusi atau saran dan strategi dari masalah atau hambatan yang dialami oleh pegawai tersebut. Lalu yang kelima, pelaksanaan coaching membutuhkan keterbukaan pegawai atas permasalahan atau kendala yang dihadapi maupun progres kinerja yang telah dicapainya. Lalu yang berikutnya, setelah coaching selesai dilaksanakan, pimpinan atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus dan pegawai mengisi dan menandatangani format pelaksanaan coaching. Format tersebut contohnya berada di dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Nah, format tersebut terkendala dengan belum adanya dalam aplikasi e-kinerja yang dibuat oleh BKN. Oleh karena itu, dari BKPSDM Klaten melakukan inovasi berupa menambahkan format coaching dan format mentoring yang bisa diakses oleh seluruh ASN Kabupaten Klaten yang berada dalam aplikasi Sepakat 2023. Oke. Pengertian tujuan coaching sudah kita simak bersama. Selanjutnya mari kita belajar tentang teknis pengisian dalam form coaching. Oke, yang pertama kita belajar untuk membuka halaman sepakat terlebih dahulu. Oke, cara mengisi sepakat kita buka dulu ya. Kita buka dulu halaman sepakat. Nanti di tampilan itu belum terlihat. Nanti kita akan susulkan caranya. Tapi kita beri pengertian dulu bahwa cara membuka halaman sepakat kita tulis alamat websitenya.
https://bkppd.klaten.go.id. Ini sambil saya mengcopy dulu. Oh, di sini ada Mas Topik. Sambil kita tunggu slide-nya. Oh, nggih, maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ternyata beda office-nya sehingga tidak bisa dibuka dalam laptopnya operator. Tapi intinya kita sudah tahu bahwa untuk membuka aplikasi Sepakat, kita buka dulu halaman Sepakat 2023 dengan alamat yang pertama https://bkppd.klaten.go.id. Kemudian nanti akan tampil halaman Sepakat 2023. Kita isi username seperti biasa dan password seperti biasa. Lalu kita klik login, maka akan tampil halaman Sepakat memilih menu dialog. Memilih menu, kita klik menu dialog kinerja. Dibuka lagi Mas Taufik. Oh, di sini sudah tampil ya. Sudah tampil. Oke, menu dialog kinerja. Ketika sudah tampil halaman sebagai berikut. Nah, sudah tampil. Tambah dialog kinerja, kita isikan kolom-kolom yang ada. Yang pertama adalah tanggal pelaksanaan. Kita bisa isi tanggal pelaksanaan kapan kita coaching. Yang kedua, ada menu jenis dialog kinerja. Di sini ada dua pilihan, coaching dan mentoring. Kita pilih coaching karena saat ini kita membahas tentang coaching. Yang berikutnya adalah kolom periode awal SKP. Kita isikan periode awal SKP kita yang memiliki hambatan dan masalah dan yang akan kita coachingkan. Yang di bawahnya adalah kolom periode akhir SKP. Lalu di situ ada kolom keterangan, bisa kita isi materi apa yang ingin kita coachingkan. Misalnya di sini kita tulis coaching peningkatan kinerja. Lalu setelah diisi semua, bisa kita klik tombol simpan dan akan tampil halaman sebagai berikut. Oke, langsung saja Mas Topik. Oke, akan tampil halaman form coaching. Di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi. Ada di baris awal, di sini ada 4 kolom. Kolom yang pertama yaitu kolom indikator kinerja individu. Di sini bisa kita isi indikator kinerja individu pada SKP yang mengalami hambatan. Lalu di kolom sebelahnya tentang kolom baseline target.
Di kolom basecamp target bisa kita isi perbandingan data, target, dan sumbernya. Nah, misalnya keterangan dari baseline target ini, ketika sekarang kita memiliki target berupa 100 laporan. Sedangkan di tahun sebelumnya kita memiliki target sebanyak 50 laporan. Nah, kita bisa isi di kolom baseline target ini target tahun sebelumnya sebagai perbandingan, yaitu 50 laporan. Lalu di kolom berikutnya ada kolom target, kita isikan ekspektasi target yang diinginkan. Misalnya saat ini seperti tadi kita memiliki target 100 laporan, kita merasa keberatan dengan target tersebut, kita bisa mengajukan permohonan kepada pimpinan seperti target tahun sebelumnya, misalnya 50 laporan. Bisa 50 laporan atau 60 laporan sesuai dengan kemampuan kita. Lalu di sampingnya ada strategi pencapaian target. Bisa kita isikan strategi apa yang sudah kita lakukan selama ini dalam menjalani kegiatan untuk mencapai target. Misalnya bisa kita tulis strateginya menerima dan mencatat setiap layanan konsultasi. Oke, lalu kita beranjak ke baris bawahnya, yaitu ada kolom target SKP. Di sini kita isikan target SKP pada kinerja individu yang mengalami hambatan. Misalnya yang mengalami hambatan itu tadi ada 100 laporan, jadi target saat ini. Lalu di sampingnya ada kolom progres pencapaian target. Kita isikan target yang sudah kita capai saat ini, kondisi real. Misalnya kita dalam 100 laporan, kita sudah mencapai baru 10 laporan. Iya, jadi target real yang sudah kita capai bisa kita isikan di kolom progres. Lalu di kolom selanjutnya, di situ ada kolom masalah atau hambatan. Bisa kita isikan di kolom tersebut masalah atau hambatan yang dialami dalam mencapai target. Misalnya masalahnya adalah ASN belum paham prosedur konsultasi. Di kolom berikutnya ada kolom penyebab, yaitu kita isikan penyebab terjadinya masalah atau hambatan. Masalah yang kita isikan tadi, ASN belum paham prosedur konsultasi. Penyebabnya bisa kita isi misalnya kurangnya sosialisasi prosedur konsultasi. Oke, ada kolom bawahnya yaitu kolom peluang apa yang dapat saya lakukan. Di sini kita bisa isikan barangkali kita punya bayangan solusi atas permasalahan atau hambatan yang selama ini kita alami.
maka bisa kita tuliskan di kolom ini dan nanti akan menjadi bahan diskusi dengan pimpinan. Apakah solusi yang kita miliki ini tepat atau cocok tidak dalam menyelesaikan hambatan atau masalah kita. Misalnya bisa kita isikan di kolom ini adalah sosialisasi melalui via WA dan penyampaian langsung ketika bertemu dengan ASN. WA dan penyampaian langsung ketika bertemu dengan sesama ASN. Nah, ini solusi yang kita punya, nanti kita bisa diskusikan dengan pimpinan, apakah solusi yang kita miliki ini tepat atau tidak dalam mengatasi masalah pencapaian target kita. Lalu di baris yang terakhir, itu ada 3 kolom, khusus di baris terakhir ini kita isi setelah kita melakukan coaching dengan pimpinan. Di kolom pertama ada kolom indikator kinerja individu, bisa kita isi seperti kolom yang atas nggih. Itu ada laporan kinerja nggih. Jadi kolom indikator individu ini kita isi indikator kinerja individu pada SKP yang mengalami hambatan. Oke, di kolom selanjutnya ada kolom strategi untuk mengatasi masalah atau hambatan. Nah, setelah kita melakukan coaching dari pimpinan, kita mendapatkan strategi dan solusi atas masalah atau hambatan yang kita alami. Solusi dan strategi dari pimpinan tersebut bisa kita isi di kolom ini. Misalnya ada solusi dari pimpinan adalah melakukan sosialisasi prosedur konsultasi melalui Zoom meeting dengan seluruh OPD. Jadi perbedaannya dengan solusi yang kita miliki awal, yaitu kita memiliki strategi sosialisasi melalui WA dan penyampaian langsung ketika bertemu dengan ASN. Nah, ini disempurnakan dengan pimpinan, yaitu sosialisasinya melalui Zoom meeting, sehingga cakupannya lebih luas. Lalu di kolom berikutnya ada kolom penyesuaian ukuran keberhasilan target dalam kurung ya atau tidak. Di kolom ini apabila permohonan keringanan target kita di awal disetujui oleh pimpinan, kita tulis ya. Dan kita tulis jumlah target keringanan yang telah disetujui. Misalnya disetujui 50 laporan, kita tulis 50 laporan. Jadi dari target 100 laporan dan kita mengajukan permohonan kepada pimpinan sebanyak 50 laporan, di sini dikabulkan oleh pimpinan permohonan kita, maka kita tulis ya target menjadi 50 laporan. Dan jumlah target tidak harus sama dengan ajuan kita. Misalnya pimpinan ingin memberikan keringanan target kita sejumlah 60 laporan atau 70 laporan, itu juga bisa. Dan kemungkinan juga permohonan keringanan kita tidak dikabulkan oleh pimpinan, lalu kita tulis di kolom ini tidak. Akan tetapi walaupun pimpinan tidak mengabulkan permohonan keringanan target kita,
Pimpinan diharapkan memberikan solusi dan saran atas masalah dan hambatan yang kita alami dalam mencapai target. Lalu setelah semua kolom diisi, kita klik tombol simpan. Lalu akan tampil halaman sebagai berikut. Di sini adalah riwayat coaching kita. Ada tanggal periode SKP-nya, ada jenis dialog kinerja, pembinaan kinerjanya, ada coaching, tanggal pelaksanaan coaching, ada keterangan materi coaching. Setelah itu kita klik aksi. Ya, setelah kita klik aksi akan tampil halaman pelaksanaan coaching berupa form, riwayat, dan ada tanda tangan kita dan tanda tangan pimpinan. Setelah itu bisa kita cetak form tersebut, kita tanda tangani dan kita mintakan tanda tangan kepada pimpinan. Sampai di sini belajar bersama tentang pengisian form coaching telah selesai. Oh, kita coba print. Kita coba klik print. Akan tampil sama. Ya. Oke. Sekian dan terima kasih atas perhatian belajar tentang coaching. Lalu kita akan belajar bersama lagi tentang cara mengisi form mentoring. Oke, lalu kita membuka halaman sepakat 2023 seperti biasa. Lalu akan tampil halaman sebagai berikut. Karena kita sudah melakukan coaching, maka akan terdapat riwayat coaching yang pernah kita lakukan. Lalu ketika kita akan melakukan mentoring, bisa kita klik tambah. Kita isikan tanggal pelaksanaan mentoring. Kita isi jenis dialog kinerja, kita pilih mentoring. Lalu kita isi periode awal LSKP yang akan kita mentorkan. Dan isi periode akhir SKP. Oke, kita bisa input keterangan mentoring. Misalnya di sini kita isi mentoring kinerja. Setelah itu kita klik tombol simpan seperti tadi. Lalu akan tampil beberapa kolom mentoring. Oke, sebentar. Oke. Akan tampil beberapa kolom mentoring yang harus kita isi. Yang pertama adalah kolom keahlian keterampilan spesifik yang akan dikembangkan.
Misalnya kita akan mengembangkan kemampuan kita tentang penyusunan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara. Di kolom berikutnya ada jangka waktu mentoring, kita tulis saja misalnya 1 hari. Lalu di kolom berikutnya ada kolom perubahan apa yang diharapkan, kita bisa tulis, bisa melakukan dan menetapkan kebutuhan ASN, bisa menyusun dan menetapkan kebutuhan ASN. Lalu untuk kolom ukuran keberhasilan mentoring, kita bisa isi terpenuhinya kebutuhan ASN. Waktu dan tempat kita bisa isikan misalnya di BKPSDM tanggal hari ini. Oke, untuk materi mentoring misalnya kita bisa isi penyesuaian dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk rencana aksi misalnya bisa kita tulis mendata seluruh PNS dan jabatan yang diperlukan. Dan kolom yang terakhir ada target waktu rencana aksi. Bisa kita tulis 3 hari misalnya. Oke, setelah semua kolom kita isi, kita klik tombol simpan. Akan tampil riwayat mentoring kita. Setelah itu kita bisa klik aksi. Seperti biasa akan tampil halaman cetak mentoring. Bisa kita klik tombol cetak. Setelah dicetak, bisa kita tanda tangani form tersebut. Dan bisa kita minta tanda tangan kepada pimpinan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami serahkan kepada moderator Bapak Hadi Susanto. Monggo Pak. Terima kasih Mas Adlan. Jadi Bapak Ibu, ini ya gampangannya gini. Bapak Ibu kemarin itu kalau membina anak buah, niku secara verbal dipanggil, kemudian dikocengi, dimentori. Sudah kita laksanakan, ya. Tapi ternyata ya seperti biasanya kalau di pemerintahan, di birokrasi itu perlu adanya evidence. Nah, maka belangko atau format tadi adalah belangko untuk evidennya, buktinya melakukan coaching dan melakukan mentoring. Mungkin tadi di awal di Adlan kalau untuk coaching itu yang pertama satu, pasti ada masalah dulu nggih. Jadi kalau nggak ada masalah ya nggak perlu di coaching. Kalau ada masalah, masalahnya itu bisa karena atasannya yang melihat atau menilai, tapi boleh nggak kalau bawahan yang berbesar hati, kulo mumet Pak gitu. Boleh enggak itu kepada atasan? Atau mungkin juga nanti kasusnya itu malah gini, yang atasnya perso, iki anak buahku tahu melaku piye gitu ya. Tapi ketika nanti ditanya, kemudian ada bahan-bahan tadi, yang bawah juga bingung, Pak aku lho nggih bingung keluarku ora iso mergo ngopo, kudune nggih pripun. Nah, itu maka kemudian tadi disampaikan ada dialog ya dengan atasan. Itu kalau coaching. Jadi coaching itu kalau ada masalah, kemudian terkait dengan target bisa nggih? Itu ada perubahan target bisa dilakukan coaching. Kalau mentoring ditambahi praktek. Nggih, kalau praktek itu mentoring. Itu yang sementara saya tangkap dulu di Adlan. Jadi Bapak Ibu selanjutnya kita ini ada
kita udah pukul 10.56, kita masih ada waktu sekitar 10 menit untuk kita melakukan dialog terkait dengan penilaian kerja ini. Apabila Bapak Ibu masih atau ada yang perlu didiskusikan, kami mohon untuk raise hand, kemudian kami persilahkan. Monggo. Jadi ada yang raise hand atau ada yang perlu didiskusikan, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak. Jadi Bapak. Dari Saking pundi Bapak nyun sewu? Dari Wedi Pak. Dari Wedi. Jadi monggo Bapak, kami persilahkan. Ini Pak, kayaknya kalau enggak praktek langsung itu ya agak nyangkut-nyangkut dikit sih Pak ini tadi Pak. Belum banyak enggak pahamnya Pak. Jadi kalau bisa tuh ada ke per instansi atau yang kecamatan tuh ada yang ngajari langsung bersama-sama gitu Pak dari BKD gitu. Oh Bapak, terima kasih. Kami tampung ya Pak nanti untuk terkait dengan materi ini Bapak Ibu, ini nanti akan kami rekam juga, kemudian kami upload di YouTube BKD Klaten kemudian juga nanti akan kami sampaikan video-video tutorialnya. Juga nanti bisa dipersani di YouTube BKD Klaten. Mohon maaf, kami tidak bisa jadi langsung live di YouTube karena ada kendala di kami. Sementara ngaten nih Bapak Nggih Pak, ini Pak. Ini nanti berlakunya mulai bulan berapa Pak yang ini Pak? Oh ini berlakunya mulai saat ini Pak. Jadi ini sejak berlakunya Permenpan Jadi memang sebenarnya kalau di Permenpan itu sudah ada mentoring dan coaching ya Mas ya. Tapi memang belum ada format yang kemudian kita siapkan. Sehingga harapan kami ketika coaching dan mentoring terjadi, kami punya reportnya Pak. Ya, kami bisa memantau apakah ketika ada perubahan target itu sudah dilakukan coaching. Ya, jadi hanya kemudian memindah, jangan sampai Bapak Ibu konsul ke kami, WA ke saya aja, Mas saya mau merubah target boleh enggak? Nah, kalau secara aturannya kan boleh, nah tapi seharusnya itu dilakukan coaching dengan pimpinan. Nanti enggak pimpinannya hanya dikasih tahu, Pak saya merubah target, tadi saya sudah matur dengan Mas Hadi, Pak itu jangan. Itu karena kinerja harus berdua antara atasan dan bawahan. Makasih ya Bapak. Nggih, ini jadi kalau belum berubah buat seperti kemarin dulu Pak ya. Nggih, kalau nggak ada masalah, semua berjalan dengan lancar, cukup mungkin dijajaki mohon Pak. Tidak perlu di coaching, jajaki ini udah termasuk bagian dari coaching. Nggih, jajan bareng niku nanti semakin bergerak cepat mungkin Pak. Nggih, matur nuwun Pak, ini masalahnya dia sudah mau ganti bulan ini ya Pak. Oh nggih, siap. Ya, selanjutnya yang sudah resen dari BPKPAD, Mas Anang, monggo kami persilahkan. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada BKPSDM, utamanya adalah bidang kinerja yang sudah memfasilitasi kami OPD jikalau ada kendala yaitu khususnya adalah merubah target di dalam kinerja. Terus ini tadi jikalau merubah target di dalam kinerja difasilitasi dengan coaching. Nah, untuk mohon maaf ya, kami mohon untuk penjelasan yang lebih simpel untuk mentoring ini kegunaannya bagaimana. Kalau coaching tadi kan praktiknya, misalkan kami ASN untuk merubah target itu menggunakan prosedur coaching. Kalau mentoring tadi digunakan untuk permasalahan apa ya Pak Hadi? Terima kasih. Mohon penjelasannya secara simpel. Terima kasih waktu diberikan. Mas Anang, mungkin nanti bisa ditambah di Adran ya. Ya, kalau saya yang langsung Mas Anang, saya langsung kenyataan dulu aja ya. Biasanya kan kalau narsum itu saya. Jadi kalau ditanya-tanya kan ke saya gitu kan. Nah, kemudian sekarang yang jadi narasumber juga di Adlan, podo-podo ilmu newe gitu kan. Yut piye praktek, saya langsung praktek. Nah, prakteknya ini disebut sebagai mentoring. Jadi di Adlan juga menjadi narsum, kemudian kami dengan Mbak Susi, Bu Kabit, ngamping-ngampingi. Itu aja, jadi
lebih kepada prakteknya gitu ya Dik Adran. Mungkin Dik Adran yang bisa menambahkan monggo. Oh, iya. Sudah dapat analoginya Pak Haji. Terima kasih. Ya ini Mas Anang kalau masih mentoring gini nih sama yang mentornya masih pakai aja yuk kleru gitu kan. Ya gitu. Gitu mungkin Mas Anang. Jadi mungkin banyak apa ya, kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu guru ya, apabila ada hal yang baru, inovasi baru itu udah dimentoringkan aja. Mentoring itu ya mereka praktek. Nggih. Gitu Mas Anang. Kalau yang kami pahami. Semacam kalau boleh matur, semacam pendelegasian tugas sudah demikian ya. Pendelegasian tugas tapi tetap didampingi gitu. Kalau delegasi itu nanti jol kayak nanti. Kamu matur nuwun. Nggih Mas Anang? Sampun matur nuwun, terima kasih. Oh nggih, siap. Nggih. Nggih, kemudian selanjutnya dari standarisasi. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami serahkan. Oke, terima kasih. Yang terhormat Bu Mbak Susi. Ternyata perempuan gitu ya Bu ya. Mas Hadi dan Mas Adlan. Kalau tadi tentang coaching. Halo. Nggih, monggo Bapak. Nggih. Ibu, nyusewu. Ya. Nyantosani Mas Hadi. Oh Bu Dokter, yes siap Bu Dokter. Nggih. Tadi kan dijelaskan tentang coaching serta pengisian di aplikasinya itu tadi ya. Nggih, Nah, nggih. ketika ada subkor yang coaching ke saya, yang mengisi itu kan subkornya. Kemudian saya mengisi apa Mas? Apa hanya cukup tanda tangan itu saja atau saya juga harus mengisi bahwa saya sudah melakukan coaching pada subkor saya? Ngaten, matur suwun. Nggih, matur nuwun Bu Dokter. Di Adran? Oh nggih, nanti yang input biar bawahnya Bu. Nggih, nanti subkornya yang input, kemudian nanti dicetak, hasilnya disuwun ke Asman untuk persetujuan untuk kepada Ibu nggih. Berarti saya tidak melakukan pengisian apapun, saya hanya nanti tinggal tanda tangan tentang yang saya lakukan coachingnya gitu ya? Nggih. Ibu mboten yang di bagian penulisan, tapi di bagian maringi ide dan gagasan Bu. Oh nggih. Jadi anak tetap buah mengisi panjenengan nggih. itu. Jadi saya tetap mengisi nanti di bagian yang ide gagasan yang saya sarankan, begitu nggih? Tidak perlu Bu, tidak perlu yang isi nanti biar bawaan saja Bu. Tapi Ibu yang Oke. memberikan gagasannya, idenya itu. Oh nggih, matur suwun. Nggih Bu, sami-sami Bu Dokter. Nggih, selanjutnya yang ketiga ada Mbak Nevi dari SMP 2 Wonosari. Monggo dipersilahkan. Terima kasih Mas Hadi. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semuanya terlebih dulu dan salam sehat selalu untuk kita semua. Langsung saja Mas, kami dari guru ini agak sedikit bingung nantinya ke depan. Yang pertama yang mau saya tanyakan, kalau coaching ini nanti menujunya ke kepala sekolah atau ke dinas pendidikan? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang informasi penilaian kinerja yang untuk DUPA itu loh Mas. Informasinya kan untuk kenaikan pangkat itu tidak menggunakan DUPA, tapi menggunakan e-kinerja. Itu yang seperti apa kami belum mengetahui sama sekali. Itu saja Mas, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nevi atas pertanyaannya. Oh ya, yang pertama, apakah coaching itu harus dengan dinas pendidikan atau cukup dengan kepala sekolah? Coaching tersebut bisa dengan pimpinan atasan langsung Bu. Jadi dengan kepala sekolah juga bisa. Jadi untuk kemudian pertanyaan yang kedua tentang DUPA akan dijawab oleh beliau Bapak Adi. Monggo Pak Adi. Terima kasih Pak. Jadi mungkin secara gampang gini Bapak Ibu. Jadi untuk kenaikan pangkat mulai Oktober 2023 itu kan menggunakan kinerja. Oh ya, atau gini aja lebih gampangnya. Dengan berlakunya Permenpan 6 tahun 2022 terkait dengan DUPA dan kinerja itu sekarang terpisah. Terpisah. Jadi isinya kinerja sekarang tidak sama persis dengan isian butir kegiatan di DUPA. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin kami sampaikan di video keempat mungkin terkait penyusunan SKP.
Ya, jadi yang di e-kinerja itu betul-betul apa yang dikerjakan, yang lebih ringkas kalau mau ngambil dari Dupa. Selanjutnya dijadikan sebagai bahan untuk kenaikan pangkat. Jadi kemarin ada aturan baru dari BKN, Bapak Ibu mungkin sudah ada yang ikut meetingnya belum ya? Iya, itu. Jadi nanti untuk keperluan kenaikan pangkat tidak perlu menggunakan Dupa. Tapi menggunakan e-kinerja saja. Sehingga memang sekarang kita bikin lebih simpel. Karena itu e-kinerjanya yang dibikin lebih bagus. Karena memang itu cukup. Itu Mbak Nevi. Atau mungkin nanti kalau lebih komplitnya Mbak Nevi nanti bisa komunikasi dengan di bidang mutasi dengan Mas Iksan. Kami persilakan nanti. Makasih Mbak Nevi untuk jawaban kami saat ini. Nggih, terima kasih Mas Hadi, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Sami-sami selamat pagi. Ada lagi yang tanya? Sambil, Bapak Ibu kami informasikan, jadi progres kita terkait dengan pendidikan kerja berdasarkan perempuan ini, Bapak Ibu, jadi kita tiap bulan itu kan merekap data. Sungguh kami mengucapkan banyak terima kasih, Bapak Ibu, dengan metode kita, kerjasama kita, prosentasenya luar biasa. Jadi yang tahun 2022 itu, yang tidak mengerjakan e-kinerja, itu sejumlah 30 orang dari 10.600. Jadi 0,02%. Itu sungguh pencapaian yang kami sangat menghargai. Kemudian yang tahun 2023, ini karena sudah mulai berjalan, kadang-kadang mungkin yang banyak kendala itu kalau PLT Mas Adlan. Karena ada PLT jadi agak lambat untuk penilaian. Sekali lagi nanti kami menyampaikan kalau ada PLT baru segera kontak ke kami. Kirimkan saja NIP, nama, dan menjadi PLT di mana. Tolong di WA, di WA ditulis, jangan difotokan, itu kami kemarin ingat itu nanti. Segera kami setting untuk PLT-nya. Sehingga nanti yang bersangkutan, Bapak Ibu PLT bisa segera melakukan penilaian anak buahnya. Rata-rata di kami persentase tiap bulan itu yang enggak ngerjakan sekitar 2% lah. Nah itu PR kami juga, sehingga kami mohon bisa sampai ke kalaupun lolos tuh 99,8% lah, 0,02 lah. Itu agak-agak kita lebih gembira, karena kan kinerja kita sekarang kan dipantau oleh BKN langsung. Itu yang selanjutnya. Oke, ini ada yang sudah raise hand dari DPU PR Kabupaten Klaten, kami persilakan. Monggo Mbak Malati atau Bu Lita atau Mas Harto, kami persilakan. Kok nggak dengar? Speakernya di sana. Oh iya. Terima kasih. Kedengeran nggak Pak Adi? Wah kedengeran. Ya. Maaf Pak, ini mungkin agak di luar, bukan Mas Taufik ya, di luar topik juga. Kemarin berkenaan dengan kami ada beberapa perubahan struktural Pak. Ini antara yang 3 bulan, jadi SKP-nya kan periodenya nambah Pak. Yang kami Januari Maret berubah ke April, ditambah April Desember Pak Hadi. Ini kan kemarin kami tanyakan ada ke Pak Hadi dan Mas Taufik. Ini kan ada 2 versi jawaban. Kalau kemarin ke Mas Taufik hanya upload pimpinan? Muat ulang. Tapi kalau Pak Hadi kemarin kami harus membuat periode yang baru Pak. Lah ini kami untuk yang kami ingin tanyakan targetnya Pak Hadi, apakah kami cukup muat ulang dengan periode yang tetap Januari Desember atau kami harus membuat SKP baru Maret Desember dengan perubahan target dan hubungannya dengan kami harus mengisi form coaching ini Pak. Begitu Pak Hadi. Terima kasih. Oke, Mbak Lita, terima kasih. Kalau sepahaman saya itu sebenarnya enggak beda itu, Mbak. Saya mungkin gini. Yang pertama, untuk atasan yang baru,
kan tetap harus membuat SKP baru. Atasannya loh ya. Kan harus membuat SKP baru untuk di jabatan Ya. baru. Betul? Ya, ya kalau jadi atasannya tapi bawahnya berarti tidak usah Pak Hadi. Bawahnya. Nah, kemudian ketika atasan sudah membuat, jangan lupa nanti masuk ke matrik peran hasil ya. Untuk diklik ke sinkronisasi bawahan, biar bawahannya muncul. Ini sisi atasan. Nanti sisi atasan itu membuat SKP baru, itu pasti wong ganti jabatan kan? Ganti jabatan, ya. Nah, sekarang yang di bawahan tidak melakukan apapun. Tetap dengan SKP yang sudah ada. Tetapi nanti problemnya adalah nama atasannya itu belum berubah ke yang baru. Dia masih di atasan yang lama. Ya, kemudian bagaimana cara untuk menjadikan ke atasan yang baru? Maka yang pertama nanti masuk ke SKP, klik di penilaian, kemudian klik di pengisian bukti dukung. Nah, itu nanti di data atasan masih tertulis atasan yang lama. Biar berubah ke yang baru, mohon diklik muat ulang. Nah, yang klik muat ulang yang bawahnya ini nanti biar atasannya menjadi pejabat, menjadi atasan yang baru, berubah dari atasan yang lama. Gitu Mbak Dita, sepeman kami dengan Taufik. Siap. Pak. Berarti ya. Ada satu pertanyaan lagi Pak Hadi. Dari Pak Yudi Susila Pak, sekedap. Kemudian lanjut lagi ya terkait dengan coaching tadi. Sehingga apabila bawahnya tidak ada perubahan target lagi, ya nggak perlu ada coaching lagi. Karena atasan baru di coaching itu enggak. Targetnya masih sama kok, nanti nggak perlu coaching. Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang saya tanyakan ini karena adanya perubahan atasan. Biasanya kita kalau yang zaman dulu kita buat SKP 2 kali, misalnya dari Januari sampai Maret ganti atasan, kemudian dari April sampai Desember kita buat baru. Karena pengalaman untuk yang kenaikan pangkat harus menyediakan dokumen 2 SKP. Ini nanti seperti apa Pak? Apakah juga nanti ada muncul 2 SKP, 2 e-kinerja? Jadi yang Januari sampai Maret di print dulu, kemudian nanti yang April sampai Desember dia buat baru. Jadi kalau muat ulang kan dia kayak seperti di refresh, jadi datanya nanti mengganti, jadi otomatis ganti atasan. Nah ini apakah kita harus printkan dulu yang Januari sampai Maret? Karena kalau ini baru mau tanya, jadi apakah nanti kalau kita refresh sebelum kita print nanti datanya kan berubah jadi atasan yang baru? Nah itu nanti ini takutnya teman-teman yang melakukan proses kenaikan pangkat itu juga berpengaruh. Karena saya dulu yang masih manual saja itu agak ribet karena adanya ganti kita pindah ataupun atasan ganti kita berubah. Itu kemarin saya sendiri ngalami sampai BKN. Nanti kalau BKN menolak SKP penilaian kita, nanti padahal di e-kinerja kan sudah by system, agak repot nanti untuk perbaikannya. Itu aja saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin kami ulang lagi. Jadi yang pertama kita kembali ke alur standarnya dulu saja. Tiap awal tahun Bapak Ibu menyusun sasaran kerja pegawai, memasukkan RHK macam-macam itu. Monggo kalau sudah selesai disetujui atasan dicetak. Awal tahun dicetak dulu, disusun ke Asman sama atasan yang ada di saat itu. Nah, sehingga apabila yang terjadi adalah perubahan atasan, Bapak Ibu tetap di situ tidak ada perubahan mutasi, ya Bapak Ibu cukup membuat 1 SKP saja. Tidak kemudian kalau ganti pimpinan ganti SKP, enggak dong.
Itu dari dulu juga kita nggak seperti itu. Ya, yang ganti yang pindah aja, yang datang aja itu yang bikin, yang pergi atau yang datang itu yang bikin nambah SKP. Yang masih tetap di situ nggak perlu ngapa-ngapain, cukup tadi merubah atasan langsung pada waktu penilaian. Nah, itu yang dilakukan. Nggih. Gitu. Siapa sih? Nggih, ngoten nggih Mbak nggih. Nggih. Ya. Oke, lanjut sekarang ke Mbak Destina. Monggo Bu, kami persilahkan. Iya, mau tanya Mas Hadi, dengar nggak suaranya Mas? Agak delay, tapi agak, ya monggo. Dengar Mas. Ya. Ini terkait yang mutasi pegawai, ini kan kebetulan ada mutasi dari kabupaten lain ke sub yang ditempatkan di subbagian saya. Berarti kan membuat SKP-nya itu periodenya itu dari Januari atau dari TMT-nya dia dipindahkan di sini, Mas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pembuatan SKP-nya di e-kinerja itu perlu dibuatkan coaching kayak tadi enggak? Coaching sama mentoring gitu enggak, Mas? Udah itu aja sih, Mas Hadi. Terima kasih. Yang pertama nanti dia membuat SKP mulai SPMT-nya. Ya, jangan SK bupatinya, tapi SPMT-nya. Surat pernyataan melaksanakan tugas. Nanti mulai tanggal berapa ya mulai membuat SKP-nya di bulan itu. Itu untuk pembuatan SKP-nya. Jadi kalau mungkin SK-nya itu Januari, tetapi yang bersangkutan baru datang di kantor itu bulan Maret. Yo enggak, SKP-nya Maret. Maka targetnya hanya start 10 bulan. Itu disesuaikan targetnya. Untuk yang tadi yang apa Dek? Yang kedua tadi, Dek Adelan? Perlu coaching nggak? Perlu coaching. Ya, ada kayak apa ya, mungkin tanya SKP gimana atau gimana, itu perlu dibuatkan formnya di coaching nggak, atau langsung aja bikin di e-kinerja seperti ajarannya Mas Hadi atau gimana Mas? Ya. Jadi kalau yang bersangkutan langsung membuat itu, kalau coaching kan agak gawe jadi sengeni. Coachingnya yang kira-kira targetnya urung rampung agak di coaching ya. Oh, nggih. Kalau disengeni salah ya, bukan disengeni. Tidak di coaching. Matur nuwun jawabannya Mas Hadi. Nggih, Mbak Destina. Gitu. Oke, lanjut ke ini Pak Kasubag baru nih. Monggo Pak. Wah, kualat aku Mas. Nggih, makasih Mas Hadi, minal aizin wal faizin. Ini Mas mau nanya terkait dengan coaching tadi. Kalau kita dalam pembuatan e-kinerja kan di awal tahun. Awal tahun itu semua kita buat targetnya, terus kan setiap bulan itu kita nggak bisa memisahkan ya. Memilah-milah itu apakah perlu di coaching nanti setelah di akhir tahun untuk merubah target, otomatis kan target di awal bulan sampai dengan Desember itu kan berbeda-beda, nggak bisa diakumulasi dengan target di awal, gitu Mas. Oke, jadi gini aja Dek. Pak. Buku alat aku Mas. Prinsipnya adalah ketika coaching itu ketika panjenengan menemukan kesulitan. Ya, prinsipnya itu. Iki targetnya nganti sasi iki kudune serampung papat kok agak siji wae itu misalkan. Itu kan bisa kemudian nanti panjenengan lihat, oh ya, mungkin kita gabungkan dengan laporan kinerja, laporan perkembangan fisik dan keuangan yang ada di Subbag Perencanaan. Itu kan ada perkembangan progresnya itu loh. Itu bisa kita gunakan itu. Atau kalau tidak ya dari target bulanan yang bersangkutan. Kudune yang misalnya setahun ki ping 12, sasi iki kudune sudah 4, kok baru 2. Kan berarti ada masalah. Nah itu kemudian bisa dilakukan coaching. Oke, siap. Coachingnya itu kan tadi ada 2 kemungkinan. Perubahan target atau perubahan metode bekerja. Ya. Bisa target dikurangi atau target tetap nyambut gas yang disengkake atau dirubah metodenya. Oh, itu Mas Aldo? Oke, siap. Oke, makasih Mas. Sekarang sedikit tambahan Mas. Buat teman-teman kalau yang mengacu tentang kenaikan pangkat jabatan fungsional, itu bisa mengacu ke Permenpan nomor 1 tahun 2023. Di situ sudah jelas diatur tentang kenaikan pangkatnya. Biar nggak bingung khusus yang jabatan fungsional aja. Karena di sini juga ada jabatan fungsional, ada beberapa. Ya, gitu Pak. Terima kasih Mas Aldo. Di Permenpan
Perkabungan 1 ya 2023. Nggih. Permenpan nomor 1 tahun 2023 yang terbaru. Oh, Permenpan nggih. Iya, terima kasih Mas Laude. Ya. Oh nggih. Ini sambil menunggu apakah ada lagi nggih? Oh ya, Bapak Ibu kami sampaikan begini. Terkait dengan ada beberapa pertanyaan terkait begini. Apakah penilaian individu itu nanti akan mempengaruhi teman-temannya semuanya? Nggih. Itu akan kami jelaskan begini. Yang pertama, kalau ada PNS yang mungkin kerjanya kurang, itu Bapak Ibu silakan lakukan penilaian secara objektif saja. Kurang ya kurang gitu. Nah, ketika terkait dengan TPP, maka nanti yang dikenakan potongan itu hanya yang bersangkutan, tidak yang lainnya. Itu yang pertama, itu standarnya dulu. Tetapi jika yang bersangkutan itu karena kurangnya itu mempengaruhi satu organisasi, berarti siji ning marai sak kantor kabeh gagal. Ya nanti bisa jadi akan mempengaruhi pemberian TPP organisasi. Tapi ini belum, nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Jadi sekarang yang penting Bapak Ibu atasan langsung sudah menilai secara objektif saja. Apik ya dikasih apik, kalau jelek ya jangan dinilai baik. Gitu. Nggih, selanjutnya masih ada lagi? Cukup? Nggih, sudah 11.22. Baik Bapak Ibu, sebagai akhir kami mohon closing Ibu dari Bu Kabid. Kepada Ibu Susi, waktu dan tempat kami serahkan. Baik, terima kasih Mas Hadi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk atensinya. Luar biasa, memang e-kinerja ini sangat menarik perhatian kita karena ini hal baru untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah meskipun kita baru memulainya di bulan Desember kemarin, tapi sampai dengan Maret ini seperti disampaikan Pak Hadi tadi, sudah luar biasa capaian kita. Tapi tetap nyun tulung yang tadi sampai dengan bulan Maret ini kemarin masih 95%, monggo untuk dinaikkan khususnya yang 5% tadi ya Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya khususnya untuk Dinas Pendidikan. Kemudian yang perlu kita garis bawahi di sini tadi bahwa aplikasi e-kinerja yang dibuat BKN itu memang belum ada form coaching ataupun mentoringnya ini. Sehingga ini merupakan inovasi yang dibuat oleh teman-teman BKP SDM. Dan pengisiannya itu tidak serta-merta harus diisi seperti SKP, tidak. Tadi sudah dijelaskan Pak Adlan dan Pak Hadi bahwa coaching itu diisi ketika ada permasalahan, itu kuncinya. Artinya permasalahan di sini mungkin kakean targetnya sehingga ketika kita membayangkan dalam 12 bulan itu kita akan mencapai 12 target, ternyata sampai bulan keempat hanya bisa tercapai 1 target. Sehingga bisa ada 2 kemungkinan atau 2 opsi seperti disampaikan Pak Hadi tadi, merubah target atau merubah metode kerja yang dilakukan melalui dialog kinerja. Kalau di sosialisasi yang lalu atau pertemuan kita yang lalu, kita memang menekankan pentingnya dialog kinerja. Pada waktu itu kita hanya bisa menyampaikan dialog kinerja secara verbal. Namun sekarang karena setiap kegiatan kita itu perlu adanya evidence, maka dibuat form coaching dan mentoring ini. Sehingga nanti Bapak Ibu mempunyai bukti adanya dialog kinerja, bahwa sudah dilakukan dialog kinerja ketika ada hambatan ataupun permasalahan dalam pelaksanaan kinerja Bapak Ibu sekalian. Itu kuncinya nggih. Jadi nanti tidak usah bingung, ini lagi teko, opo kudu di coaching. Lah kalau dia nggak ada masalah, kenapa harus di coaching kan gitu, kok malah tadi wedi mlebu kantor. Jadi enggak perlu nggih. Kalau memang ada masalah seperti kinerjanya tidak tercapai, itu baru yang perlu di coaching. Kemudian yang mentoring tadi juga sama nggih perlakuannya. Ketika ada hal-hal yang diperintahkan kepada kita selaku pelaksana misalnya, ada praktek-praktek yang dilakukan, nah itu yang kita masukkan di mentoring. Jadi praktek kerjanya yang dimasukkan di
mentoring. Tidak perlu semuanya, monggo yang memang perlu didialogkan dalam dialog kinerja. Itu yang kita masukkan. Dan tadi dari Kecamatan Wedi perlu belajar khusus gitu ya. Ini nanti bisa dipelajari lagi apa yang kita sampaikan di sini melalui channel YouTube BKD ya Mas Hadi ya. Jadi nanti bisa dipelajari lagi karena untuk saat ini belum bisa tayang secara langsung, tapi nanti bisa dipersani lagi. Kemudian tadi Ibu Nyantosani, Bu Dokter, kalau memang Ibu tidak ada permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan kinerja, Ibu tidak perlu mengisi form-formnya. Jadi form-form ini hanya untuk dialog kinerja, baik dengan atasan, dengan bawahan, ataupun dengan teman kerja ketika kita ada hambatan. Hanya sebagai evidence saja. Jadi itu mungkin yang perlu kita garis bawahi bersama-sama. Selanjutnya monggo nanti segera kalau memang ada yang perlu dimasukkan dalam coaching ataupun mentoring bisa langsung dipraktekkan. Ngaten Bapak Ibu sekalian, kami dari tim BKPSDM berterima kasih yang luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian atas atensi dan perhatian tentunya Bapak Ibu sekalian sampai dengan selesainya bincang kita pagi hari ini. Matur nuwun, banyak kurang banyak salah dari kami, tim BKPSDM mohon maaf yang setulus-tulusnya dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Susi dan baik mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Amin. Terima kasih. Dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu semuanya, goodbye. Cek.